Ketika hadir kesempatan untuk mengibar tinggikan nama Ibu Pertiwi di hadapan dunia, kami tak tunda menyambutnya. Ketika tantangan bertubi hadir bersamanya, kami tak lelah menuntaskannya. Ketika ragu dan celah terus disandangkan, kami katakan, biar waktu dan kerja kami semua yang akan membuktikannya. Semoga hari ini menyalakan harap dan meneguhkan tekad bahwa kita mampu hadirkan pagelaran global dengan kerja cepat, dengan profesionalisme tinggi, dan dengan mutu yang mengagumkan. Dan bahwa kita peduli dengan masa depan bumi, peduli dengan lingkungan yang lestari, dengan memanfaatkan semua teknologi yang tersedia. Semoga hari ini makin membukakan mata dunia bahwa Jakarta adalah kota global yang berdiri sama tinggi dengan megapolitan dunia lainnya, dan bahwa anak-anak bangsa Indonesia tak bisa diremehkan, tak mau hanya berdiri di pinggir lapangan, dan tak segan untuk berada di yang paling depan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah ikut menguatkan. Terima kasih kepada semua yang telah ikut percaya. Terima kasih kepada semua yang telah ikut mendoakan. Terima kasih kepada semua yang telah ikut bekerja. Hari ini, 4 Juni 2022, atas izin Allah, kami persembahkan untuk Ibu Pertiwi, dan kami tidak akan berhenti di sini. Wah, videonya sangat menginspirasi ya. Karena video Pak Anies ini memang sangat menginspirasi banget ya, dari kata-katanya, menyusun kata-katanya ya. Saya yakin ya, beliau adalah pemimpin yang amanah ya, pemimpin ya untuk ya Indonesia insyaallah 2024 ya. Jakarta semakin maju, Indonesia semakin maju, dan masyarakatnya juga semakin maju. Baik ya, tadi ya kita berbicara tentang Pak Anies ya, tentang Pak Anies ya. Pak Anies itu adalah pemimpin yang saya lihat ya, orangnya itu sabaran ya. Terus yang kedua ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dari luar ya. Itu soalnya kabarnya itu ya, dari tahun lalu ya, suka banyak sekali yang ngebully gitu, yang ngebully Pak Anies. Bahkan saya sendiri pun sangat salut dengan Pak Anies, bagaimana Pak Anies ini menghadapi dengan bulian, sampai saya masih ingat gitu dengan kata-kata beliau ya, bahwasanya Pak Anies mengatakan ya akan membuktikan ya dengan bukan dengan kata-kata tapi dengan kerja nyata. Wah, itu mantap banget ya. Maka saya berharap ya Pak Anies ini ya adalah teladan ya, untuk kita semua, untuk para pemuda semua. Ya, untuk pemuda Indonesia seperti itu. Nah, kebetulan juga sekarang yang lagi viral ya, itu Formula E. Ya, Formula E ini baru digelar kemarin hari Sabtu ya Bang ya. Tanggal 4 Juni 2022. Nah, kalian tahu nggak sih ya, sebelum digelar kayak event Formula E ini, banyak sekali yang menghujat ya, bukan menghujat Jakarta, bukan menghujat Jakartanya, menghujat Pak Anies gitu. Contohnya ya, banyak orang-orang yang nggak suka sama Pak Anies ya. Saya nggak tahu apakah itu lawan politik atau apa ya, yang contohnya, ini nggak mungkin gitu, ini bakal malu-maluin ya, ini nggak mungkin, ini Ancol tanahnya masih lumpur ya, terus jangkanya hanya sebentar gitu, nggak ada persiapan sama sekali. Tapi mana, ini sudah dibuktikan ya dengan kerja nyata ya. Maka saya sangat salut banget sama Pak Anies, masya Allah ya. Itu dia, pokoknya banyak banget yang ngehujat gitu. Maka dari itu ya, saya juga masih ingat juga dengan kata-kata Pak Anies ya. Beliau bilang ya, biarkan saja mereka yang
ya yang berkata-kata yang seenaknya seperti itu ya. Ya, jangan sampai malu ya anak cucu dan keturunannya membaca sejarah tentang mereka. Ya karena mereka sudah mengada-ngada, menjelek-jelekan, tetapi tidak sesuai fakta itu dia. Dan Formula E ini tentunya yang digelar di Jakarta itu menjadi sorotan dunia. Nah sekarang kita akan memasuki ke Formula E. Ya apa sih bang itu Formula E yang antum ketahui bang? Jadi sejarah Formula E itu berawal dari kisah dua orang pengusaha sebenarnya. Oh dari dua pengusaha jadi Iya. bukan Bukan pengusaha itu. iya maksudnya Iya. dari dua pengusaha. Maksudnya Dua bukan dari pengusaha. pemerintah. Dari pemerintah bukan, dari pemerintah gitu. pengusaha, tapi pengusaha yang sukses di Perancis. Prancis. Yang pertama bernama Cintut. Ini adalah seorang presiden FIA. Tahu FIA itu apa? FIA itu nggak tahu. FIA itu Federation International de Automobile. Itu sebuah lembaga. Sebuah federasi internasional mobile yang dipresideni oleh Jintut yang pertama. Yang kedua yaitu CEO Formula E yang bernama Alejandro Agag. Nah, mereka tahu bang kisahnya? Gimana? Mereka datang di suatu restoran di Prancis, kemudian mereka mengeluarkan satu ide untuk membuat balapan mobil listrik. Mobil listrik. Jadi di zaman itu belum ada mobil listrik Belum atau ada. gimana? Belum ada. Belum ada mobil listrik. Belum Jadi ada. masih pakai bensin, gitu masih ya, otomobil aja. Otomobil gitu ya. Iya. Otomobil. Maksud otomobil itu gimana bang? Pakai mobil gitu. Terus Mobil biasa kan, mobil biasa. zaman dulu kan nggak seperti yang sekarang kan. Nah, idenya itu di tahun 2011. di tahun 2011 masih baru ya? Masih baru 2011. Jadi Formula itu masih baru. Formula E. Iya, masih baru di 2011 idenya. Kemudian dilaksanakan event di Beijing, Cina, tepatnya di Olimpik, kalau nggak salah di Olympic Park kalau nggak salah. Olympic Park. Beijing, Cina. Nah, di situ pembalap-pembalap sudah memakai mobil listriknya Formula E dengan memakai baterai listrik. Baterai listrik. Ya. Jadinya baterai dicas, kemudian dipasangin ke Berapa mobilnya. lama itu kira-kira kuatnya? Dilansir dari beberapa itu apa namanya, website, bahwa 180 kilowatt per jamnya. Jadi per jam itu 180 kilowatt per jam. Terus kalau kuatnya. Kuatnya. Terus sehabis itu jadilah sorotan dunia, menjadi hiburan masyarakat pada suka, kemudian ingin memakai mobil listrik karena memang salah satu visi misi mereka dari Formula E ini bahwa mereka ingin memakai seluruh dunia ini memakai mobil listrik gitu. Itu salah satu dari visi misi mereka, dan Indonesia alhamdulillah sukses membawa ajang Formula E yang diadakan di Jakarta. Keren Gitu. ya. Keren banget. Ya. Terus itu apa sih tujuan dari adanya Formula E itu? Adanya untuk mendorong pengguna untuk memakai mobil listrik aja. Memakai mobil listrik. Jadi single all electric. Oh, gitu. Karena kan manfaat dari mobil listrik kan memang ada negatifnya, ada positifnya. Jadi positifnya itu mengurai emisi karbon, mengurai polusi. Bahkan kalau lihat YouTube yang lain, ada yang pakai
Tesla kan. Oh iya, Ya Tesla. Tesla itu Kemudian juga baterai. Pakai listrik. pakai listrik. Yes. Sekarang udah pakai listrik. Jadi kekencangannya tuh bisa 200, kalau nggak salah 270 270 kilometer. pelajarinya. Mm. Ya, jadi Formula E itu adalah salah satu ide ya, Gubernur Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta untuk mengadakan Formula E ya, dan itu adalah pertama kali di Indonesia ya, dan sebelumnya itu nggak ada Formula E. Dan di Formula ini ya untuk mengajarkan masyarakat juga bagaimana masyarakat bisa menggunakan mobil listrik agar ramah lingkungan ya, dan tidak menjadikan polusi di udara, dan tadi apa untuk menghilangkan Untuk atau gimana? mengurangi emisi, ya polusi dan lain-lainnya. Jadi manfaatnya itu banyak banget guys ya. Dan Formula ini masya Allah banget ya, walaupun sudah banyak cacian, sudah banyak hujatan, sudah banyak ya rasa dengki dari orang yang tidak suka ya, maka saya katakan ya sekarang juga ya Pak Anies ya sudah membalas dengan kerja nyata ya, itu maka saya sangat dukung sekali ya, Pak Anies untuk menjadi presiden Indonesia ya in 2024 ya, next presiden, itu dia. Dan saya sangat kagum sekali ya, karena Pak Anies ini bukan hanya sekedar pemimpin, bukan hanya sekedar gubernur, tapi beliau juga motivator, dan beliau juga guru, maksudnya, dan beliau juga inspirator, masya Allah ya, karena bisa menginspirasi banyak ya masyarakat Indonesia ya, kalau ya dia membuka hatinya ya. Kalau dia menutup hatinya ya nggak bakal masuk ya, karena dia sudah diisi dengan rasa dengki, dengan rasa iri ya, dan mereka hanya bisa berkoar-koar di sosmed, tapi ya apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan untuk bangsa ini tidak cukup dengan ya pikiran ya, tidak cukup dengan kata-kata. Silahkan buktikan ya. Ada beberapa juga videonya bang ya. Iya, video-video tentang hujatan itu kepada Bapak Anies Baswedan ini, saya juga ya. Kalau kalian Gimana bang? nggak hanya menghujat aja, coba kalian buat sendiri, bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak usah menghujat, lebih baik diam aja, nggak usah banyak macem, nggak usah banyak ini. Emang jadi gubernur tuh gampang? Nggak mudah. Memang jadi presiden itu mudah? Nggak gampang. Nggak gampang semuanya. Semua itu butuh proses, dan orang yang sukses itu mensabari dengan prosesnya sendiri itu. Terus ini bang, yang paling anehnya tuh, udah tahu ya kita itu, dia tuh orang dia mengatakan yang enggak gitu, tapi banyak followersnya gitu bang. Followersnya banyak. Dan ini apakah follower ini mengikuti jejak dia atau nggak tahu ya. Kita sih nggak mau suzon aja ya, mudah-mudahan yang dulu ya yang sering mencaci maki, menghina, menghujat, mudah-mudahan diberikan hidayah ya, mudah-mudahan dibuka lapang dadanya ya, selebar-lebarnya seperti itu. Oke, karena kalau misalnya nggak ada lagi, ada yang sampaikan lagi ya bang? Ya, hanya itu aja. Saya berpesan kepada Anda semua, jadilah orang yang bermanfaat kepada seluruh orang lain, ke tetangga, ke teman. Saran boleh, Saran kritik juga tapi boleh kan? tapi kalian memberikan solusinya. Jangan cuma kalian saran tapi tidak memberikan solusinya gimana. Itu kan Kalian saran, pikirkan. solusi mana sih? Saran beda ke saran. Solusi. Saran bukan, biasanya kalau saran kan usulan. Iya, usulan. Iya, usulan, tapi harus memiliki namanya solusi.
Solusi itu untuk masalah, Bang. Iya. Saran itu hanya masukan ya, gimana gimana sih, kayaknya udah malu. Kalau kritik misalnya, kalau ada kritik itu kalau misalnya ada suatu pekerjaan Ini dipotong aja nih. seperti itu. Ya, jadi ada jadi ana pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ada dua macam orang gagal. Yang pertama, dia ingin berbuat tapi dia tidak ingin melakukan. Tapi yang kedua, sudah melakukan tapi tidak merasa memiliki. Itu contoh dari dua orang gagal. Selamat tidur. Terima kasih. Selamat tidur. Oke, terima kasih guys sudah menonton channel kami, dan jangan lupa like and subscribe. Like, comment, Oke. share. Sampai jumpa.